Pujian tadi menggambarkan kita mengagungkan betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Masih ingatkah sahabat LTVC, Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya, mengatakan aku ini siapa? Masih ingat sahabat LTVC? Di perjanjian lama waktu Musa bertanya kepada dia, siapakah engkau yang mengutus aku untuk membebaskan umat Israel dari tanah Mesir? Dia mengatakan aku adalah aku. Tetapi di perjanjian baru, dan tidak semua penulis di Alkitab itu mencatat ini, hanya satu, yaitu Yohanes yang mencatat. Ada 7 kali Yesus katakan akulah, ya. Yang pertama dia katakan apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Nah, itu yang pertama. Tadi kita muji nyembah Tuhan betapa luar biasanya dia. Ternyata apa? Akulah roti hidup, kata Tuhan. Kita butuh apa? Datang ke Tuhan. Kita haus, kita datang ke Tuhan. Nah, yang kedua dia berkata apa? Akulah terang dunia. Bisa hidup nggak di dalam kegelapan, Bapak Ibu? Waktu di Mesir, Tuhan bikin apa? Mukjizat, semua gelap di Mesir. Yang terang cuma di mana? Di Goshen, di tempat tinggalnya bangsa Israel. Kalau gelap itu kita nggak bisa hidup. Kemudian Tuhan katakan lagi, akulah pintu. Di Wahyu katakan kalau dia sudah buka tidak bisa ditutup. Kalau dia tutup tidak ada yang buka. Betapa luar biasanya Tuhan kita, ya. Setelah dia katakan aku pintu, dia katakan aku pintu. Apalagi yang dia katakan? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya. Buat siapa? Buat domba. Wah, luar biasa sekali. Jadi Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya Yesus itu betapa besarnya manfaat, ya, kalau kita bicara manfaat yang kita peroleh sebagai orang-orang yang ikut Tuhan. Setelah dia katakan akulah kebangkitan, dia katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui akulah Sahabat TVC, pernah nggak salah jalan atau tidak ketemu jalan? Kalau ketemu jalan enak, kalau salah jalan pusing. Kalau tidak ada jalan lebih pusing lagi. Tapi Yesus katakan apa? Akulah jalan. Saya pernah nyasar loh, salah jalan. Susah loh kalau salah jalan. Waktu itu kami mau nyari itu air terjun. Salah jalan, kok jalannya makin kecil. Mobil yang dipakai gede. Kita ditolong. Ternyata Tuhan kirim orang tuh stop mobil kita. Pak, jangan terus, nanti Bapak bisa balik. Di sana nggak ada putaran karena jalannya kecil, mobilnya gede. Bapak putar di sini, keluar balik katanya. Nah itu. Jadi orang akan tahu jalan yang benar, yaitu Yesus, kalau dia tidak pernah salah jalan. Saya kira kita semua pernah salah jalan, ya. Cari jalan yang benar. Kemudian Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya, Bapakku lah pengusahanya. Ini 7 kalimat aku. Yesus memperkenalkan dia. Hari ini kita bahas cuma satu. Gak bisa bahas semua karena kepanjangan 7. Kita bahas cuma satu, yaitu terang dunia. Coba buka Yohanes 8 ayat 12. Kita bahas cuma satu. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama. Satu ayat saja. Ayo, 1, 2, 3. Ada di layar, kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan. Nah,
tiba-tiba muncul ayat ini di Yohanes 8 ayat 12. Tidak ada hujan, tidak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba ayat ini muncul. Gitu. Coba baca di pasal 8. Bagi yang sudah pernah baca Alkitab, bacanya seluruh pasal 8. Seluruh pasal 8. Tiba-tiba kok muncul ya ayat ini di tengah-tengah gitu. Dan seperti tidak ada hubungan. Saya waktu diminta menjelaskan ayat ini, saya Tuhan taruh dalam hati saya, nanti khotbah yang ini, ya apa maksudnya ya? Saya juga bingung pertama. Ternyata saya baca, saya teliti kembali. Oh, rupanya ada rahasia di ayat ini. Ada rahasianya. Pada saat Yesus mengatakan, akulah terang dunia, itu ada di mana? Ada di bait Allah rupanya. Ada di bait Allah. Nah, bait Allah ya sekarang gereja lah ya. Kalau zaman sekarang kita sebut gereja. Dan dalam tradisi Yahudi, ternyata saat itu acara ucapan syukur sebenarnya. Yaitu kalau di Alkitab dikatakan perayaan Pondok Daud atau sekarang disebut Sukkot. Itu menjelang akhir perayaan itu. Akhir perayaan Yesus ada di sana. Dan sebelum ayat ini muncul, ternyata kalau kita trace back sedikit, ada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi membawa seorang siapa? Perempuan yang berzina rupanya. Dibawa ke Yesus, diperhadapkan kepada Yesus. Tujuannya adalah mencari salahnya Yesus. Perempuan berzina ini dibawa ke depan. Karena apa? Karena Yesus paling suka apa? Mengatakan, dosamu sudah diampuni. Kalau dia ketemu orang sakit, dia katakan, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi nggak punya jalan untuk mendakwa dia, melanggar hukum Musa. Oh, ternyata saya baru ngerti, saya pelajari lagi. Oh, itu dibawalah orang berzina. Karena hukum Musa apa? Harus mati kalau orang berzina, harus dilempari batu. Hukum Musa mengatakan begitu. Sehingga sangat kontra dengan apa yang ada di dalam Yesus. Dia datang membawa apa? Kasih karunia. Kalau Yesus datang ikut menghukum, ya sama aja, gak ada perubahan. Ternyata, wow, ini dahsyat sekali. Tuhan mau mengajar sesuatu yang baru buat kita. Orang-orang Farisi ini hanya bisa apa? Melihat kesalahan orang lain dan menghakimi. Nah, mereka menganggap mereka benar, orang Farisi ini. Mereka menganggap dia benar, ya kan? Dan mereka menganggap dia berjalan di dalam terang. Padahal dia berjalan di dalam apa? Kegelapan. Oleh sebab itu Yesus katakan apa? Akulah terang. Mereka berjalan di dalam kegelapan. Hasrat mereka adalah perempuan itu harus mati. Nah, kalau Yesus tidak menghukum perempuan itu, berarti Yesus juga bersalah. Nah, punya apa artinya pasal yang menjerat Yesus. Tapi betapa hebatnya Yesus. Dia hukum nggak? No. Dia tanya perempuan itu nggak? No, tidak. Keren Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak ada belas kasihan dan tidak ada pengampunan. Yesus datang dengan belas kasihan dan pengampunan. Artinya apa? Kontra, berseberangan. Orang Farisi di sana, Yesus di sini. Pemikirannya nggak nyambung, berseberangan. Tetapi Yesus jago nggak? Oh, Yesus luar biasa sekali. Apa yang Yesus bilang? Mungkin bisa baca nanti kalau pulang ke rumah. Siapa yang tidak berdosa, lempar dulu. Keren ya? Siapa yang tidak berdosa, lempar dulu ke perempuan itu. Kan hukum Musa bilang begitu. Yuk lempar dulu. Ada yang berani? No. Karena dia bilang, siapa yang tidak berdosa. Wah, keren, Yesus keren. Yesus keren. Sehingga bebaslah perempuan. Tidak ada yang berani melempar.
Sehingga Yesus bertanya kepada perempuan itu, nggak tanya ke orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada yang melempar kamu? Ditanya, ada yang melempar kamu? Dia memakai hukum Taurat untuk membebaskan perempuan itu. Ada yang melempar kamu? Kan hukum Taurat kan harus dilempar. Ada yang lempar? Nggak ada, kata perempuan itu. Aku pun tidak. Tapi kata-kata selanjutnya apa? Pergilah. Terus apa lagi? Nah ini yang penting. Jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat lagi. Itu keren banget. Nah, Alkitab memang tidak menjelaskan apa arti terang itu. Cuma dikatakan, Yesus katakan, akulah terang itu. Alkitab nggak menjelaskan. Memang tidak ada ayat detail yang menjelaskan apa sih maksud terang itu. Yesus mendeklarasikan dia terang itu bukan asal ngomong. Sebelum dia ngomong, Nabi Yesaya udah ngomong. Yesaya 9 ayat 1. Bisa dibuka? Yesaya 9 ayat 1. Nabi Yesaya yang menubuatkan Yesus lahir, menubuatkan Roh Kudus, dan Roh Kudus menubuatkan banyak sekali hal-hal tentang Yesus ya. Nah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya. Wow, keren. Sebelum Yesus berkata akulah terang, Nabi Yesaya sudah menubuatkan berapa tahun sebelumnya? 740 tahun kira-kira. Orang pasti bilang, kan sering kan kita dinubuatin orang nggak terjadi, kita bilang wah nubuatannya nggak pas, nggak begitu. Itu 740 tahun itu ya saya ngomong mengenai terang ini. Udah lama sekali, 7 generasi lebih baru tergenapi. Ini luar biasa sekali. Nah, terang itu adalah cahaya yang membuat orang melihat dalam kegelapan. Memang di Alkitab tidak dijelaskan, tapi terang adalah cahaya yang membuat orang melihat di dalam kegelapan. Sifat terang adalah memberi cahaya kepada orang yang membutuhkan. Makanya Yesus katakan, kamulah terang. Tidak boleh disimpan. Adakah orang Kristen yang menyimpan terangnya? Banyak atau tidak ada? Banyak. Terang itu tidak boleh disimpan, harus ditonjolkan. Karena kenapa? Implikasinya itu buat suasana jadi semarak. Iya kan? Kalau kita terang kan suasananya ceria, semarak ya. Kalau misalnya kita camping ya, kita butuh apa? Kita butuh cahaya loh. Biasa buat apa? Api unggun. Begitu api unggun itu nyala, kita semangat nggak? Semangat. Kita sukacita. Nah itu adalah satu manifestasi membuat suasana itu menjadi semarak dan enak sekali buat kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Yesus waktu dia katakan akulah terang dunia, dia lagi menyorotin siapa sih? Menyorotin wanita yang berzina sama menyorotin orang-orang Farisi. Karena itu berada di tengah. Setelah peristiwa perempuan berzina itu lepas, dia baru mengatakan akulah terang. Jadi pada saat itu, pada saat yang sama di bait Allah, dia lagi menyoroti dua orang yang berbeda. Satu orang memang benar-benar berdosa, satu orang lagi, satu kelompok itu tanda tanya, merasa kudus, merasa benar. Tapi yang satu benar-benar berdosa, ya. Artinya apa? Yesus itu terbuka. Dia tidak pilih kasih. Terang itu tidak bisa memilih kasih, dia menyoroti supaya semua kelihatan. Waktu terang itu diimpartasikan, tadi saya katakan terang itu bisa diimpartasikan. Waktu terang itu diimpartasikan, yang terima siapa? Wanita itu. Orang Farisi sama ahli Taurat tidak terima. Kita jangan di posisi seperti itu. Tidak bisa menerima impartasi daripada terang Tuhan. Karena apa? Orang Farisi sama ahli Taurat itu menolak terang Tuhan.
Begitu ayat selanjutnya kita baca, ya. Mereka bertanya, kamu ngomong terang dunia, kamu siapa? Ya kan, kamu bersaksi untuk dirimu sendiri. Itu setelah itu, tapi kita tidak ke sana. Nah, satu hal yang paling penting yang kita perlu catat adalah waktu Yesus katakan, akulah terang dunia. Terang itu bukan untuk mempermalukan dan menghakimi. Makanya perempuan tadi yang berzina itu tidak dipermalukan sama sekali oleh Yesus dan tidak dihakimi oleh Yesus. Tetapi apa? Membuat wanita itu menjadi apa? Sadar dan Jadi terang itu ada, terang itu datang. Kalau kita ketemu Yesus, kita ketemu apa? Ketemu terang. Nah, pada saat kita ketemu terang, otomatis apa? Yesus akan membukakan semua kelemahan kita, ya, sehingga kita bisa merubah. Tadinya kita, contohnya gini, kita malas-malasan, kita kalau ketemu Tuhan kita otomatis berubah. Oh iya ya, ternyata ada banyak tugas yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu loh, ini jelas sekali buat kita. Akulah terang dunia, kata Yesus. Jadi terang itu bukan untuk menghakimi, bukan mempermalukan orang, tetapi memberikan pertobatan. Karena perspektif Yesus adalah semua orang itu pasti bisa bertobat. Semua orang itu pasti bisa bertobat dari semua kesalahan dan semua dosa yang pernah dilakukan. Itu pasti. Sahabat aktivis yang dikasihi Tuhan, kalau kita berat dalam hidup kita, ya, sulitnya, datanglah ke Tuhan. Dia akan memberikan terang itu. Karena Yesus memiliki harapan, memiliki kehendak. Semua orang bisa menerima kasih karunia. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa tidak menerima kasih karunia. Semua orang akan menerima kasih karunia saat bertemu dengan Yesus. Terang Yesus itu membawa orang daripada kegelapan menuju terang yang ajaib. Terang itu ada, maka kehidupan itu ada. Kadang-kadang kita tinggal di rumah yang penuh cahaya lampu, tapi kita sebenarnya berada dalam situasi yang tidak ada terang itu. Ini yang kita harus refleksikan. Ketemu Yesus, ketemu terang, kita menjadi terang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu contoh, mungkin ini contoh klasik. Bangsa Israel itu dipimpin oleh terang, tapi tidak merasa. Benar nggak? Siang hari kepanasan, ada tiang awan. Malam gelap, ada tiang. Ia dipimpin oleh terang, tapi tidak sadar dipimpin oleh terang. Ayo, sahabat aktivisi, saya tanya kembali, merasakan begitu nggak dalam hidup kadang-kadang? Iya, jujur iya. Sometimes ada awan gelap. Ya dong, hidup ini kan kadang ada mendung, benar nggak? Nah, kita nggak perlu bilang setiap hari matahari bersinar terang, tidak ada awan kan, cerah terus, iya kan? Nah, baru-baru ini kan pesawat SQ penerbangan dari mana ke Singapura dari London ya, itu kena turbulensi tiba-tiba, itu dalam kondisi cuaca cerah loh. Boom, jatuh berapa kilometer. Ada yang meninggal, ada yang cedera, ada yang patah. Ya. Seperti itulah kehidupan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Makanya kalau naik pesawat dikatakan pakai seat belt selalu, jangan dibu. Hidup itu juga begitu. Kita harus tahu terang itu ada sama kita. Yesus tidak pernah menuntut syarat, tetapi dunia menuntut syarat. Begitu terang itu ada, nggak ada syarat. Contohnya perempuan yang berzina tadi, langsung lepas, langsung bebas semuanya. Tidak ada syarat ya. Di dalam terang kita tidak dituntut untuk membuktikan kita kudus. Saya tidak bilang kita boleh buat dosa ya. Jangan salah persepsi loh.
Di dalam terang kita tidak dituntut membuktikan kita kudus. Contohnya perempuan berzina tadi. Dia ketemu Yesus, dia di dalam terang, ya. Yesus tidak pernah menuntut dia membuktikan dia kudus, tapi dia dikuduskan oleh Tuhan. Dia diampuni oleh Tuhan. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Ini luar biasanya Yesus kita. Sepanjang kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada dosa kesalahan sebesar apapun yang tidak diampuni. Bapak Ibu, sahabat aktivisi, Yesus bilang, kalau saya sudah kembali ke surga, saya utus apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu simbolnya salah satunya apa? Terang. Kan Roh Kudus ada dalam hati kita nih. Roh Kudus ada dalam hati kita. Berarti terang ada dalam hati kita. Harusnya kita otomatis ya kita dipimpin oleh terang, kita dipenuhi oleh terang. Dan kita berjalan di dalam terang, enggak lagi di dalam kegelapan. Karena Roh Kudus itu dalam kita. Roh Kudus itu simbolnya terang. Bisa air, bisa minyak, macam-macam ya. Tapi salah satunya itu terang. Yesus janjikan apa? Aku akan kirim Roh Kudus buat kamu. Luar biasa sekali loh. Artinya apa? Ada jaminan dari Yesus. Akulah terang dunia. Coba ditampilin lagi 8:12 tadi. Kemudian akulah terang dunia. Lanjutannya apa? Barang siapa mengikut aku, tidak berjalan dalam. Artinya apa? Ada jaminan. Ikut Yesus ada jaminan loh. Ini jelas sekali. Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Apa? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Memang tidak dijelaskan terang itu apa. Paulus menjelaskan di Efesus 5 ayat 8. Coba buka Efesus 5 ayat 8. Luar biasa sekali Rasul Paulus. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena dijelaskan oleh Rasul Paulus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai, wow, keren. Lanjut ya, 9. Karena ini dia. Itu artinya terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Pegang 3 ini. Jadi kalau kita rasakan Roh Kudus ada dalam kita, pegang 3 ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita melakukan sesuatu, udah baik belum? Udah. Terus jalan lagi. Udah adil belum? Udah. Buntutnya apa? Udah benar. Baik belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik. Ini banyak hamba Tuhan yang ngomong kan. Jadi urutannya nih, bicara terang, ini urutannya. Rasul Paulus luar biasa. Waktu saya diminta Tuhan cari ini, korbankan ini, saya bingung justru. Nggak ada referensi terang. Saya cari pelan-pelan, doa baru dikasih tahu sama Roh Kudus. Ikut Yesus dalam terang, ada buktinya. Buktinya apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ikut terang itu bisa membedakan. Gini, ini peristiwa udah lama. Suatu saat saya ngomong sama istri saya. Saya bilang, saya tahu di antara teman-teman kita, di antara teman-teman kita, itu berapa tahun lalu lah, masa COVID waktu itu, masa COVID. Saya bilang di antara teman-teman kita, di dalamnya itu ada roh lain. Aku ngomong sama istriku, cuman bilang aku nggak mau usir, aku nggak mau tengking. Kita sering ngumpul, sering ketemu. Aku bilang, aku sebut namanya ke istriku, tapi sini aku nggak sebut lah. Ini ada itu. Singkat cerita nggak berapa lama, cerita sendiri. Ternyata di tempat lain dilepaskan. Dia bilang, kenapa saya nggak mau lepasin? Saya ngomong istri saya, kalau dia nggak siap, percuma kita dalam pelayanan, nanti ribut pelayanan kita, pasti diganggu. Suatu saat nanti kalau dia ketemu, dia kuat, dia pasti lepas. Nggak perlu ditengking, karena begitu ada terang itu, ada
kebaikan, keadilan, kebenaran, dia pergi sendiri. Nggak perlu ditempik. Jadi saya tahu, saya bukan nggak tahu, saya cuma diem aja. Udahlah, nggak usah saya bilang sama Israel. Karena ikut terang bisa membedakan. Karena kita dikasih apa? Karunia Roh Kudus itu. Apalagi orang yang sudah tahu dia dikasih karunia nggak mau pakai. Wah, susah banget. Pakai. Harus pakai. Minimal melayani orang lain. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Kan di dalam terang itu ada buahnya, kebaikan, keadilan. Ya. Orang Farisi tadi, ahli Taurat, ngerti loh firman Tuhan, tapi nggak bisa lihat terang. Nggak bisa lihat terang karena ada selubung. Kita anak-anak Tuhan dikasih Roh Kudus loh sekarang, luar biasa. Kenapa sih kita nggak mau pakai? Kenapa ahli Taurat nggak bisa melihat? Ayo, Yesus menjawab di Matius 6 ayat 22-23. Coba buka. Kenapa ahli Taurat sama orang Farisi nggak bisa lihat terang? Rahasianya di sini. Saya coba pelajari. Oh ini, ternyata maksud Tuhan itu mengenai terang ini. Matius 6 ayat 22-23. Nah, 22 katakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, matamu baik, teranglah. Kuncinya apa? Mata. Mau lihat terang? Your eyes. Lanjut 2:23. Nah, ini dia. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jika terang yang ada padamu gelap, artinya kan kita ada Roh Kudus nih. Gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu berarti double gelap. Kita kan suka berkat double porsi. Ini double gelap loh. Berat jatuhnya, dalam banget tuh. Dalam banget. Kalau dibandingkan dengan perempuan yang berzina tadi, dia nggak kenal Yesus. Nggak terlalu berat-berat amat. Yang lebih berat apa? Double itu kita udah kenal Yesus, tapi kita tidak bisa apa? Melihat terang itu berat sekali buat kita. Ya, pernah merasakan mati listrik di rumah? Yang gampang, baru-baru ini saya merasakan udah malam, pas saya mau mandi, ini lucu banget. Coba renungin deh, mau mandi mati lampu. Kalau baru masuk kamar mandi sih nggak apa-apa, ya keluar lagi kan. Tapi kalau pas lagi sabunan lagi begini sama shower, mati. Coba pikir deh, gua kena itu, begitu mati kan kita pakai pompa, nggak keluar airnya. Aduh, ini mati lampu gimana? Nah, itu seperti itulah susahnya. Padahal kalau kita dengar ini kan bisa ketawa kan, tapi susahnya gimana itu? Sabunan semua air kagak ada, coba. Saya baru alamin itu. Mau gimana Bapak Ibu ya, sahabat dari divisi? Itulah betapa gelapnya kata Yesus itu. Kalau udah gelap, tambah gelap itu udah kena sabunan, kagak ada air, gelap banget itu. Iya kan? Nah itulah luar biasanya Yesus ya. Dia bisa memberikan apa namanya kita pencerahan-pencerahan seperti ini. Roh Kudus itu mau kita paham apa sih arti terang itu. Itu Yesus luar biasa. Makanya Rasul Paulus katakan jangan ambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tetapi apa? Telanjangi perbuatan itu. Pertanyaannya, Pak, saya kan udah bertobat, saya sudah pelayanan, saya ada Roh Kudus, bisa buat salah nggak? Ayo, bisa. Bukan bisa lagi, sangat kalau kita tidak jaga mata. Tuh, tadi. Mata itu sumber segalanya loh. Iya kan? Dia terang loh, bisa jadi gelap coba. Kita melihat tapi tidak makanya kita katakan melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Ngeri banget ya. Tapi ingat.
Walaupun kita dalam Tuhan, kita ada Roh Kudus, kalau kita buat salah, ya kan? Kita katakan apa? Bukan saya ngomong loh. Buka 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini penting buat anak-anak Tuhan. Supaya cepat pulih. Jangan berlarut-larut di dalam kegelapan. Supaya cepat pulih. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita, artinya all of us, semua kita punya apa? Seorang pengantara pada Bapa, yaitu apa? Yesus Kristus. Datang ke Tuhan, datang ke terang, makanya kita akan jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat, seperti orang munafik. Datang kepada Tuhan pasti Jadi Tuhan itu luar biasa. Siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Bukan berarti kita sudah dibebaskan, dibenarkan. Kalau kita buat salah kita jadi gelap. Enggak. Masih ada excuse loh dari Tuhan. Kalau kata excuse kadang-kadang perdebatan ya. Belas kasihan lah paling bagus. Belas kasihan, pengampunan. Tuhan itu baik sekali buat kita. Sangat baik buat kita. Ya. Barang siapa mau ikut aku, ya tidak berjalan dalam. Kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, kegelapan terus kita, nggak ada pengampunan. Iya kan? Karena itu pengampunan itu ada terus. Darah Yesus yang memurnikan kita. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Ini penting buat kita. Kembali ke 8:12 tadi, ayat yang utama kita. Ini penting. Ini penting buat kita, ya. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Artinya apa? Kita punya terang. Kalau orang lihat kita, ada apa? Silau, bukan. Kita punya terang hidup. Kalau orang lihat kita seperti ada apa? Mendapatkan inspirasi. Keren nggak? Wih, keren. Dari orang bersalah, berdosa, diangkat Tuhan, dikasih urapan, dikasih Roh Kudus, kita jadi terang, sumber inspirasi. Bukan berarti kalau kita dilihat orang kita kasih duit, enggak, salah itu. Jadi orang dapat inspirasi. Kenapa? Yesus itu inspirator. Karena saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Saat pintu tidak bisa dibuka, dia buka pintu. Dia inspirator. Yesus bilang tadi kan, aku terang. Kalau kamu ikut aku, kamu tidak dalam kegelapan. Kita dikasih terang itu buat kita. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus. Wah, keren banget. Nah, ini poin terakhir. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Keren banget buat kita. Yesus inspirator, kita diberikan inspirasi Tuhan loh. Wow, kenapa nggak mau? Kenapa kita selalu suka ngomong, saya nggak bisa, saya susah. Ngapain kita ngomong begitu? Anda tahu nggak? Orang sukses, baca biografinya, itu pekerja keras loh, penerobos tembok loh. Saya kasih contoh aja yang gampang. Ini mungkin sudah banyak hamba Tuhan membicarakannya di mimbar. Anda tahu yang namanya Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, dia nawarin resepnya ke berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 100 orang? Enggak. Diusir orang waktu nawarin resep Kentucky Fried Chicken. Dicatat di biografinya, ribuan orang. Ribuan orang. Dia tawarin resepnya. Bayangkan, kita baru sebenarnya, gua kagak bisa, gua nggak biasa, ya kan? Kenapa kita bisa jadi inspirator? Yesaya menubuatkan di Yesaya 32:15. Coba buka. Yesaya 32:15. Ya. Sampai dicurahkan kepada kita apa? Roh, huruf besar, dari Roh Kudus.
maka padang gurun akan menjadi apa? Hebat nggak? Itulah yang dikatakan Tuhan. Apalagi kebun buah jadi apa? Hutan. Hutan itu sumber dayanya luar biasa loh. Padang gurun jadi apa? Kebun. Wow, dahsyat sekali. Sahabat TVC. Dikatakan saya lagi, sungai-sungai itu memancar di atas Bukit Gundul. Tahu Bukit Gundul? Bukan orang botak ya, Bukit Gundul. Bukit kering kerontang, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Itu bisa memancarkan sungai. Inspirator, inspirasi. Bukan secara fisik aja, itu berkat Tuhan. Tapi secara rohaninya Anda itu inspirator, anak Tuhan itu inspirator. Memberikan jalan keluar kepada banyak orang. Ini luar biasa sekali. Sumber inspirasi buat banyak orang. Dari kita ngomong aja orang dapat inspirasi. Dari kita berbuat aja orang dapat inspirasi. Dari pikiran kita aja orang dapat inspirasi semua di dalam hidupnya. Betapa hebatnya. Betapa hebatnya anak-anak Tuhan sebenarnya. Akulah terang dunia, siapa yang ikut aku tidak dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Dari yang gelap ketemu Tuhan jadi terang, jadi inspirator. Itu kan luar biasa itu grafiknya naik. Kalau orang main saham pasti mau tahu lah, grafiknya mau naik terus kan, kalau turun kan rugi kan. Nah ini luar biasa sekali. Nah, proses inspirasi ini terjadi saat orang lain melihat, mendengar, memperhatikan, kemudian dapat ide yang baru dan unik. Itulah prosesnya. Ini luar biasa sekali sahabat LTVC. Seseorang yang dari gelap dipindahkan ke terang bisa menjadi inspirator. Kalau ide itu beda sama inspirasi. Kalau ide kan hanya pemikiran saja, bisa jadi saran ya kan, bisa kemungkinan tindakan-tindakan, itu ide. Tetapi inspirasi itu luar biasa loh. Sesuatu klik itu dapat yang baru. Nah, inspirasi itu bisa ada dalam diri kita atau kita bisa menerima inspirasi, tentunya itu kita rasakan sesuatu di dalam hati, di dalam pikiran kita, itu ada prosesnya. Nah, itu Roh Kudus bekerja. Oleh sebab itu anak Tuhan harus dekat dengan terang itu. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Contoh gini, saya kasih tahu kenapa orang bisa dapat inspirasi paling sederhana. Suatu saat Nando cerita, saya heran tuh lihat Pak Ruslan pertama kita mulai LTVC. Kan kita online. Dia bilang dia khotbah nggak ada orang di depan. Dia bilang, gue aja bingung kok bisa ya. Dia bilang, nah itu yang membuat dia jadi rajin. Dia bilang, nah saya dapatnya dari mana? Saya baca cerita kisahnya Yong Icho. Yong Icho waktu khotbah nggak ada orang, dia kasih batu di atas kursi. Saya baca itu saya kaget. Yong Icho itu gereja terbesar di Korea kan. Walaupun ada masalah waktu udah besar, tapi dia taruh batu loh. Jadi jangankan nggak ada orang, Yong Icho taruh batu. Jadi kalau saya khotbah nggak ada orang waktu mulai TVC ya nggak heran. Kita kan rekaman nggak ada orang, cuma ada kamera. Iya kan? Tapi Tuhan kan lihat kesetiaan. Tuhan lihat kesetiaan, ya kan? Kemarin Nando bersaksi, saya butuh tukang saya nggak ada. Tapi tiba-tiba ada orang kayak tahu saya butuh tukang ditawarin. Cuma saya nggak mau jawab. Dalam hati saya, yaitu Nando, karena kamu semangat melayani, datang on time, ya kan, nggak dapat apa-apa. Ya lu butuh apa, Tuhan kasih. Kan jawabannya cuma itu, iya kan? Jangan telat-telat pelayanan kan. Nah, tapi sekarang dia rajin, on time terus. Nah, Tuhan kasih loh, dia butuh apa-apa, Tuhan kasih. Ini bukan transaksi sama Tuhan ya, karena dia kesaksian. Dia bilang, kok bisa ya orang tahu ya? Nah itu inspirasi. Kamu jadi terang. Orang lihat, oh ternyata dia butuh tukang. Itu Roh Kudus semua, ya, bukan kehebatan kita. Oke, saya tahu udah panjang, udah pada nggak sabar. Yesus itu inspirator, ya. Makanya kita harus ada di dalam Dia. Dia di dalam kita, supaya kita ikut jadi inspirator. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi terang sampai ke ujung bumi.
Itu ada di Kisah 13:47, nggak usah dibuka, nanti baca aja. Jadi kesimpulannya apa, sahabat LTVC? Sederhana. Yesus cuma mau bilang sama orang agamawi bahwa orang berdosa itu jangan dianggap sampah. Dia cuma mau ngomong sama orang agamawi, orang berdosa itu jangan dianggap sampah, jangan direndahkan, bahkan dibunuh. Artinya bunuh karakternya lah. Sekarang kan bunuh orang masuk penjara, bunuh karakternya kalau sekarang. Itu cuma mau kasih tahu, ya. Tuhan mau bilang ke orang agamawi, tadinya kamu anggap sampah, yang tadinya kamu rendahkan, yang tadinya kamu mau bunuh, aku bisa ubah jadi inspirator. Keren nggak Yesus kita? Akulah terang lu. Keren nggak? Keren. Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Pada saat kita ketemu Tuhan, terang Yesus itu memulihkan, mengubah orang menjadi apa? Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang lain. Itulah artinya. Jadi saya berdoa untuk bisa khotbah ini 3 minggu, saudara, Bapak Ibu, untuk mendapatkan arti daripada ayat tadi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mau ikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Jadilah inspirator bagi yang lain. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hambamu selesai. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kami bekerja, memberikan kami pengertian, kekuatan kepada kami, menjadi inspirator-inspirator, sehingga bisa banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Yuk kita